untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul bersama di dalam doa Philadelphia secara online. Saya tahu bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas bersama firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-87. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus dan Etiopia. Ia dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ia dilahirkan di sana. Selah. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama sekalipun melalui online. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya kalau hadirat-Mu Bapa boleh bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji permuliakan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh senantiasa fokus. Dan untuk kami boleh senantiasa Bapa membuka hati kami untuk setiap kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat marifat daripada Allah Bapa Engkau curahkan dalam setiap kehidupan anak-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sama seperti Mazmur 46, 48, 76, dan 84, Mazmur 87 tergolong dalam nyanyian Sion. Dan kita juga bisa kategorikan Mazmur ini dalam Mazmur pujian. Mazmur 87 ini menceritakan tentang cinta Tuhan kepada kotanya, yaitu Sion, yang juga bisa dikatakan sebagai Yerusalem, dan juga kebanggaan kota Yerusalem ini, kebanggaan penduduk dari kota Yerusalem ini akan status mereka sebagai umat Allah. Kalau dilihat dari strukturnya, Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah dan dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, itu menyatakan tentang kasih Tuhan kepada Sion. Dan yang kedua dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh,
di situ menyatakan tentang sukacita bangsa-bangsa di Sion. Maksudnya di dalam Sion, melalui Sion. Kalau kita melihat bagian pertama, di situ dikatakan Sion yang saya tadi sebutkan adalah Yerusalem, merupakan tempat yang Tuhan pilih untuk berdiam dan memerintah atas umatnya. Di dalam perjanjian lama, kata gunung itu merupakan satu simbol dari stabilitas yang juga menyatakan tentang kekuasaan Allah yang tidak tergoyahkan. Sedangkan kalau kita melihat di situ disebutkan pintu gerbang kota. Pintu gerbang kota ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menyebut Yerusalem secara keseluruhan. Kenapa pintu gerbang kota? Kenapa tidak bagian yang lain? Karena pada zaman peradaban kuno, gerbang kota adalah pusat di mana seluruh kegiatan perekonomian, politik ataupun sosial semuanya terjadi di tempat itu. Jadi Tuhan memilih gerbang ini yang adalah keseluruhan dari Yerusalem adalah di situ adalah satu tempat di mana Tuhan melaksanakan setiap kekuasaannya. Dan kalau kita juga melihat di situ ada frasa yang mengatakan tempat kediaman Yakub yang dibandingkan dengan gerbang daripada kota tersebut. Frasa ini menunjuk kepada kota-kota lain di Yerusalem. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak memilih kota lain, tetapi Tuhan memilih Yerusalem. Dan Tuhan memilih tempat yaitu gerbang Yerusalem, gerbang-gerbang kota itu di mana dia melakukan atau mengeksekusi setiap otoritas yang dia miliki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, di situ kita bisa melihat penjabaran tentang ayat yang ketiga. Tentang hal-hal yang mulia. Hal-hal yang seperti apa? Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh di sini dikatakan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari berpikir, hal-hal yang mulia, kenapa dituliskan di situ ada Rahab, ada Babel, ada Filistea, Tirus, dan juga Ethiopia. Satu hal yang menarik, Rahab ini adalah bahasa puitis yang menunjuk kepada Mesir. Sedangkan Babel yang dinyatakan di situ sebagai rekan daripada Mesir, itu adalah menyatakan dua kekuatan besar pada zaman itu, pada zaman Israel kuno, tepatnya di daerah Mesopotamia. Babel dan Mesir ini adalah kerajaan yang sangat kuat. Sedangkan Filistea dan Tirus itu adalah kerajaan yang kekuatannya, maksudnya pasukan, dari segi ekonomi dan lain sebagainya itu lebih rendah daripada Babel dan Mesir. Sedangkan kalau kita melihat bangsa Ethiopia, di situ merujuk kepada bangsa lain yang lokasinya itu letak secara geografis itu jauh dari Israel. Nah, nama-nama bangsa ini tidak disebutkan untuk mewakili orang-orang yang statusnya adalah buangan di negara-negara tersebut. Tetapi memang Tuhan mau menyatakan kepada seluruh umatnya bahwa bangsa-bangsa yang dulunya adalah bahkan musuh daripada Israel, ataupun bangsa-bangsa yang jauh tidak mengenal Israel, itu akan masuk menjadi anggota Allah. Di mana? Di Sion itu. Karena itu dikatakan mereka dilahirkan di Sion. Dan pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak egois memilih bangsa Israel saja sebagai umatnya, tetapi Tuhan memperluas berkat-Nya. Dengan apa? Dengan memanggil bangsa-bangsa yang ada di luar Israel itu menjadi pemilik, menjadi orang-orang yang juga memiliki hak untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa orang asing, bahkan pendatang ataupun musuh bangsa Israel sekalipun, itu mereka akan mendapatkan hak yang sama seperti umat Israel, yaitu untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dan mereka juga turut merasakan berkat Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini Sion yang adalah Yerusalem itu diibaratkan sebagai ibu yang melahirkan anak-anak baru di dalam Tuhan. Dan di tempat inilah Yerusalem, Sion, disinilah berkat itu dicurahkan. Disinilah sukacita itu
alirkan. Dan tidak hanya itu saja, ketika kita melihat di ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Tuhan menghitung dan mencatat bangsa-bangsa itu. Kalau kita melihat kitab Ibrani, pasal yang ke-12 ayat yang ke-23, di situ mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki daftar nama anak-anaknya, yaitu orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita berpikir, ketika kita merenungkan kembali, bukankah ini adalah satu hal yang sangat menyentuh hati kita? Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau ada seseorang yang memanggil kita hanya sebagai hehe, kamu situ, hehe, kamu sana. Bagaimana perasaan kita? Otomatis kita akan merasa, ih, orang ini kok gitu sih? Kita merasa tertolak. Tetapi ketika ada seseorang yang memanggil nama kita, seumpama nama saya Hoki, seperti itu kita akan merasa tercengang. Loh, siapa ya? Saya tidak kenal orang ini, tapi orang ini kok bisa mengenal saya? Itu menunjukkan adanya satu perhatian. Itu menunjukkan adanya satu perhatian secara khusus, satu kasih yang ada di dalam orang tersebut kepada kita. Dan kalau Tuhan di sini menyatakan bahwa Tuhan mencatat nama bangsa-bangsa itu, bukankah berarti Tuhan itu memiliki catatan nama-nama saya dan saudara? Saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari di tempat ini. Tuhan yang bertahta atas segala ciptaannya, ternyata Dia mengenal, bahkan mengetahui nama setiap umatnya. Dia tidak membedakan. Oh, kamu si A, kamu si B dari golongan A, B, C, D, E, F, G, tidak. Tetapi di Mazmur 87 ini kita bisa lihat benar-benar bahwa Tuhan tidak menaruh perbedaan antara bangsa Israel ataupun non-Israel. Justru Dia merangkul bangsa-bangsa non-Israel itu kepada untuk datang kepadanya. Berbicara tentang Sion, kita teringat Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-21 dan juga Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-18. Di situ Yesus mengatakan bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, untuk dibunuh dan dibangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di Yerusalem ini Tuhan Yesus meregang nyawanya. Di kota Yerusalem ini Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, yaitu mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan di tempat inilah Tuhan sudah merancangkan keselamatan dari seluruh bangsa-bangsa di dunia yang mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Karena apa? Hanya melalui Tuhan Yesus kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah kita sebagai Bapa. Sehingga apa? Kita bisa menikmati segala keindahan dan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Secara daging kita tidak termasuk dalam anggota Allah, yaitu umat Israel. Tetapi apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dibawa kembali menjadi anggota kerajaan Allah, anggota keluarga Allah. Tidak hanya itu saja, tapi kita bisa diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan secara leluasa, bahkan memanggil Dia yang adalah Tuhan kita itu sebagai Bapa. Dan kita merasakan berkat dan sukacita daripada Allah Bapa. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita. Namun satu hal yang sangat disayangkan, terkadang kita lupa akan hal ini. Itu penyakit setiap manusia. Kita suka amnesia mendadak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita merasa layak menerima apa yang kita telah dapatkan. Bahkan kita juga seringkali kita bermegah diri atas kehidupan kita. Kalau ada hal sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, kita sebutkan, oh aku itu. Oh itu karena usahaku. Oh itu karena dan ini dan itu yang sudah aku kerjakan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika saya merenungkan kembali Mazmur 87 ini, saya diingatkan juga bagaimana sih kasih Tuhan itu terhadap kehidupan kita. Bagaimana sih cinta Tuhan itu, sebesar apa sih cinta Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara-saudari. Dan saya coba merenungkan kembali di masa sulit ini, di masa pandemi ini. Ternyata di balik kesusahan yang kita alami, ada satu hal yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan saya ketika saya membaca Mazmur 87 ini. Tuhan mengingatkan bahwa seberapa penting arti dari persekutuan. Bapak Ibu, mungkin ketika dulu sebelum ada pandemi,
Kita menganggap, oh ke gereja ya sudah karena hari Minggu ya kita ke gereja. Oh karena hari Rabu kita harus ke gereja. Karena hari Jumat kita harus ke gereja. Ke gereja adalah satu keharusan, satu rutinitas. Tanpa kita sadari tubuh kita sudah terbiasa. Jadi kalau tidak ke gereja rasanya kok aneh ya. Bukan lagi karena kita cinta sama Tuhan, tetapi karena apa? Aku sudah terbiasa seperti itu. Tetapi melalui masa pandemi ini kita kembali diuji. Hati kita sepertinya digelitik. Enak di rumah aja, oh bener enak. Tetapi lama-kelamaan awalnya enak. Tetapi lama-kelamaan ada satu kerinduan yang mendasar dalam kehidupan kita. Yaitu untuk bersekutu. Kenapa? Karena natur kita adalah natur yang dipanggil Tuhan. Untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Sehingga melalui saat-saat ini saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga berpikir hal yang sama. Betapa berharganya persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saat ini Tuhan mengingatkan kita. Dia yang sangat mengasihi kita. Bahkan kita yang adalah musuh daripada Tuhan. Kita dibawa datang kepada Tuhan. Kita yang tidak layak menerima perhatian dan kepedulian dan cinta daripada Allah. Justru kita yang mendapatkan kepedulian itu. Tuhan mengingatkan kepada kita. Seberapa serius kita mencari Tuhan. Seberapa serius kita mau memuji Tuhan. Ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk mengisi setiap kekosongan hati saya dan saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita meletakkan setiap kehidupan kita di dalam Tuhan, maka sukacita surgawi itu akan melimpah dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita menyelidiki hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, ampuni aku ketika aku seringkali menganggap bahwa aku mampu. Ampuni aku ketika aku menganggap bahwa aku layak. Dan mari setiap kita mau berterima kasih di hadapan Tuhan. Karena apa? Begitu besar kasih Allah atas setiap kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Sehingga dia mencurahkan setiap kasihnya dalam kehidupan kita semua. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.